Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Suasana yang sunyi, sepi, dan tenang mendadak menjadi tegang. Begitu bel pintu berbunyi, Bibi bergegas membuka pintu, seolah sudah tahu siapa yang datang tersebut. Belum apa-apa, Bibi sudah deg-degan, seolah mereka semua akan menangkap maling saja. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Bibi akhirnya memegang knob pintu lalu membukanya. Klek. "Di mana dia, Bi?" sarang Elvira begitu ia melihat wajah Bibi sekaligus orang kepercayaannya tersebut. Ya, selama ini ia memberikan tugas khusus untuk memata-matai Zio karena Elvira merasa aneh mengapa beberapa bulan ini Zio keluar negeri. Namun bila ditanya selalu alasan bisnis. Bila bertanya pada sekretaris Zio, Elvira pasti diberi jawaban yang sama, kan memang sekongkol. Elvira sekarang malah lebih percaya orang dalam, yaitu Bibi yang 24 jam selalu dimention milik putranya tersebut. "Mana, Bi?" tanya Elvira kembali. Pintu baru dibuka separuh. Elvira langsung menyerobot masuk. Wanita paruh baya itu seolah tidak sabar bertemu gadis yang dibawa oleh putranya. Ini adalah kejadian yang langka. Ia ingin memeriksanya, ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. "Kamar tamunya," Bibi menunjuk kamar tamu. "Siapa dia kira-kira, Bi, sampai Zio membawanya masuk ke sini?" tanya Elvira lagi sembari terus melangkah. "Kurang taunya, bahkan bawa koper juga." Bibi juga ikut berjalan di belakang Elvira. "Ya ampun, aku harus segera bertemu dengannya. Kamar tamu kan?" "Iyanya," Bibi mengangguk. Seketika itu juga Elvira mempercepat langkahnya menuju kamar tamu. Jantungnya juga merasa dak-dikduk. Rasa penasaran membuatnya terlalu semangat. Tok tok tok. Dengan tidak sabar ia mengetuk pintu kamar, di mana di dalam sana ada seorang gadis yang membuatnya sangat ingin tahu. "Ya, Bi," Kevia pikir itu Bibi lagi. Ia pun turun dari ranjang, bergegas membuka pintu kamar. Klek, astaga. Elvira memegang dadanya, sedikit terkejut karena Bibi berkata benar. Memang ada gadis yang disimpan oleh Zio di kediamannya. Kevia pun bingung. Ia membatu di tempat. Kemudian kepalanya menunduk setelah mengulas senyum canggung. "Aduh, siapa ya? Bagaimana ini? Dia juga sepertinya tidak ada di rumah." Kevia gelisah. Ia tidak tahu tiba-tiba ada seorang wanita yang mengetuk pintu. Ia pikir Bibi. "Bi, buatkan kami teh hangat," seru Elvira yang meminta ditinggalkan berdua saja dengan wanita tersebut. Baiknya, begitu Bibi pergi, Elvira langsung masuk dan duduk di sofa dalam kamar itu. "Kemari, duduklah." Dengan perasaan tidak enak, Kevia pun mengikuti perintah Elvira. Meski tidak tahu Elvira itu siapa, Kevia menurut saja. "Siapa namamu?" tanya Elvira langsung to the point. Kevia menelan ludahnya sendiri, kemudian menjawab siapa namanya. "Kevia," jawabnya lirih, mungkin karena tegang. "Apa hubungan kamu dengan anak saya Zio?" Wajah Elvira sangat serius. Ia sedang menanti jawaban gadis di depannya. Dek, Kevia tambah bingung. Ia belum di briefing Zio, takut salah ucap. "Via, saya sedang bertanya, apa hubungan kalian? Apa kamu pacar anak saya?" Elvira terus saja menyerang Kevia dengan pertanyaan yang tidak mampu dijawab gadis tersebut. Dan karena terus saja ditatap, Kevia akhirnya menggeleng pelan.
bukan pacar. Lalu kenapa kamu mau dibawa ke sini? Saya tahu betul karakter anak saya, bukan pria sembarangan. Ia tidak mungkin membawa wanita dengan asal. Kevia jadi semakin takut. Ia sampai tidak berani menatap dua mata tersebut. Ia merasa ibunya Zio sedang marah padanya. Padahal Elvira hanya ingin jawaban pasti karena ia sangat penasaran pada sosok yang ada di depannya. Ya ampun, Pak Zio kemana? Ibunya marah-marah. Katakan dengan jujur pada saya, apa hubungan kalian yang sebenarnya? Tanya Elvira, dan kali ini ia bicara pelan. Mungkin ia merasa gadis itu takut padanya. Tap, tap, tap. Terdengar derap langkah menuju kamar tamu. Elvira pikir itu pasti Bibi. Kan tadi dia meminta dibuatkan teh hangat. Jangan diam saja, lebih baik berterus terang saja. Apa kalian sedang menjalin sebuah hubungan? Elvira kini mulai memegang tangan gadis itu. Ia ingin membuat Kevia jujur dengan cara yang lebih halus. Zio yang kini sudah berdiri di ambang pintu menghela nafas panjang. Dilihatnya sang mama yang sepertinya sedang menginterogasi istrinya. Ia tidak tahu mengapa mamanya mendadak ada di mansion dan kini malah tahu keberadaan Kevia. "Mah, jangan menakutinya," ucap Zio tiba-tiba. Seketika kedua wanita beda usia itu menoleh ke arah pintu. "Zio," gumam Elvira. "Kebetulan kamu datang. Katakan pada mama, siapa gadis ini?" tanya Elvira dengan wajah menuntut. Zio melirik Kevia yang nampak tidak nyaman dengan situasi di sana. Apa lebih baik dia bilang hanya teman? Itu tidak mungkin karena mamanya pasti paham. Ia tidak mungkin membawa teman ke rumah. "Zio, mama tanya sama kamu." Elvira mulai tidak sabar. "Dia Kevia, istri Zio." Pria tersebut merasa terjebak oleh keadaan. Setelah menarik nafas dengan berat, akhirnya ia mengaku. Sementara itu, Elvira terlihat syok. "Bukan pacar, tapi istri. Astaga, Zio." Elvira langsung mengambil minuman yang ada di atas meja. "Tunggu dulu." Wanita paruh baya itu sangat terkejut dengan berita pernikahan Zio. Elvira butuh waktu untuk berpikir sejenak. Sambil minum, ia melirik wajah putranya. Habis menegak habis teh hangat buatan Bibi, Elvira kembali menatap tajam Zio. Ia mau menginterogasi anak pertamanya yang tiba-tiba punya istri tersebut. Bagaimana bisa Zio menikah tanpa mengatakan pada siapapun? Apa gadis itu hamil? Mengapa akhir-akhir ini mama sulit ketemu kamu dan tiba-tiba pulang membawa istri? Jangan-jangan bercanda kamu, Zio, ucap Elvira masih dengan muka yang syok. Walaupun jujur dalam hatinya ia merasa senang karena putranya sudah sold out, tapi tetap dia butuh penjelasan mengapa Zio menikah secara diam-diam. Zio menggeleng dengan wajah datar. "Tidak, dia tidak hamil." Suasana hening sesaat. "Lalu kenapa kalian menikah diam-diam? Dan kapan kamu menikahi gadis itu?" protes Elvira yang gemas dengan putranya itu. "Ceritanya panjang." Dahi Elvira mengkerut. "Pokoknya kamu harus ceritakan pada mama sekarang juga." Bukannya cerita yang sebenarnya, Zio malah mengatakan mereka ketemu di Amerika dan memutuskan menikah di sana. Zio enggan mengatakan kebenaran penyebab ia menikahi Kevia. Terlalu panjang ceritanya hingga Zio ambil gampangnya saja. Cukup katakan pada sang mama mereka memutuskan menikah setelah beberapa kali berjumpa. Setelah mendengar cerita singkat dari Zio, Elvira kembali bertanya. "Lalu bagaimana dengan keluarganya?" Pria itu menggeleng. "Tidak ada, dia yatim piatu. Ada keluarganya di sini, tapi lama hilang kontak."
Elvira menatap curiga. Kalian beneran menikah? Ada surat-suratnya? Jangan bohong sama mama. Ada, Mah. Elvira menghela nafas panjang. Ia sedikit merasa lega, tapi ia mau melihat bukti-buktinya dulu kalau Zio memang benar-benar menikah dengan gadis tersebut. Mama gak percaya sama Zio. Bukan begitu, Mama gak mau kamu bawa anak orang ke rumah. Apalagi Mama gak melihat sendiri kamu menikah dengannya. Pasti ada kan berkas-berkasnya. Sambil menahan kesal, Zio bangkit. Pria itu masuk ke dalam kamarnya. Saat Zio ke kamar, Elvira baru kepikiran. Kalau mereka sudah menikah, kenapa gadis itu di kamar tamu? Kamu mau menipu Mama ya, Zio? Elvira terlihat masih curiga pada anak laki-lakinya itu. Tap, tap, tap. Zio datang, pria itu duduk sambil memberikan map coklat pada mamanya. Dengan antusias, Elvira membuka map itu. Ia baca semua berkas di dalamnya. Astaga, ini tanggal berapa? Ya ampun, kamu sudah menikah beberapa bulan lalu dan menyembunyikan semua ini sama mama. Katakan Zio, ini tidak beres. Kamu pasti menyimpan sesuatu dari mama. Elvira mengendus gelagat aneh dari putranya. Pasti ada yang Zio sembunyikan. Katakan, atau mama akan cari tahu sendiri. Elvira mulai mengeras. Sambil memegangi kepalanya, Zio mulai mengarang cerita, karena jika cerita kisah yang sebenarnya, bisa jadi Elvira akan kecewa. Pernikahan yang ia jalani karena hanya untuk formalitas belaka, agar Kevia bisa keluar dari segala masalahnya. Tidak mau membuat mamanya kecewa, Zio lagi-lagi berbohong untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya.